Hai hai hai, kali ini kita di Bumi Bambu Baturaden. Destinasi ini hadir sebagai pusat konservasi tanaman bambu yang tetap menjaga kemurnian alam tanpa banyak intervensi bangunan beton atau ornamen buatan. Yuk intip lebih lanjut. Kita melihat ada sebuah tempat yang bagus, indah, dan ada atraksinya, yaitu di Desa Utari. Tanaman bambu di sini ada banyak jenis, spesies, dan agak langka. Ada satu tempat itu ada banyak tanaman dengan berbagai macam spesies. Yang kedua, tanaman bambu ini kan dianggap sebagai salah satu tanaman masa depan. Beberapa hal yang tentang tanaman bambu ini yang kita coba edukasikan ke semuanya, ke bambu itu kan bukan pohon, bambu itu adalah rumput, sehingga sistem perawatannya juga berbeda. Kalau kita nanam pohon, kita bersihin rumputnya. Nah, ini kita nanam rumput. Rumput itu kita tanam di sini 5 tahun bisa pindah ke sana. Sehingga setup tempatnya pun mempertimbangkan bahwa ini adalah rumput yang bergerak. Dalam dunia wisata keunikan itu ada 2 hal. Namanya daya tarik. Yang kedua atraksi. Daya tarik itu ada di situ terus. Atraksi itu ada di situ tapi di waktu-waktu tertentu. Contoh daya tarik itu bukan bambu. Ini ada daya tarik. Ada di situ terus. Seperti itu. Sama terus. Tapi ketika kita ngomong atraksi kayak berenang di Desa Utari di jam 9 sampai setengah 11. Anda akan berenang di air yang jernih dan ada pelanginya di samping-samping. Tapi itu tidak ada terus-menerus. Ada banyak catatannya. Harus pagi, karena pelangian terbentuk dari pantulan pembiasan dari cahaya matahari di air. Dan harus cerah. Harus pagi dan harus cerah. Kalau tidak pagi, tidak cerah, nggak ada. Kalau hal yang lain ya relatif hal yang ada di lereng selatan Gunung Slamet gitu, bahwa kita punya air yang melimpah dan jernih. Kami itu punya prinsip ini namanya continuous improvement. Jadi kamu pengen berkembang terus seiring waktu. Kalau orang Jepang bilang kaizen. Jadi kamu punya kesempatan sekarang kamu cukup. Jadi kalau kalian mau ke sini nanti di setiap tahap akan ada penentang. Nah dulu kami pakai Instagram doang. Sekarang kami pakai TikTok. Kalau yang lain pakai TikTok. Mungkin nanti ada beberapa yang kami butuhkan. SEO misalkan kita mau pakai SEO ya kita. Sekarang kita cari tahu gimana pendapat warga sekitar. Dari kebersihan apa sih? Kalau dari kebersihan biasanya bagusnya itu sekarang jadi ada itu apa, kerja bakti. Jadi sering ada kerja bakti di sini. Wisatanya dari luar kota dan itu lewat sih, jadinya itu perubahannya lebih bagus. Terus kalau buat manfaat buat ibu sendiri itu ada nggak ya? Kalau buat saya sendiri, saya kan warung. Kalau misalkan jadi keperluan sana, misalkan ada banyak tamu, saya jadi ikut kecipratan rezeki gitu. Biasanya sering belanja ke sini. Kelebihannya itu kan ada sungai sama kolam itu yang curug, orang-orang pada tertarik datang ke situ. Jadi ada curugnya, ada air terjunnya juga. Terus jadi orang-orang pada tertarik ke situ. Bagus, jadinya banyak itu yang dari pelosok pada ke sini tanya-tanya sama saya. Setelah aku kan jawab itu. Selanjutnya, apa sih kata pemerintah desa tentang bumi bambu? Ya, kalau peran pemerintah desa ya hanya membantu secara administrasi. Kekuatan utamanya ya potensi alam yang di sana. Jadi antara tanaman bambu kemudian air terjun yang di bawah itu. Keterbatasannya itu kalau kami lihat ya untuk area parkirnya. Jadi kalau di kompleks ini kan banyak kan yang menjadi area parkirnya yang sangat terbatas. Ya sangat mendukung karena di sana juga masyarakat ikut terlibat sih di tenaga kerjanya. Kalau pedagang ini tidak ada karena yang usaha di sana itu kan murni dari yang dipasang.
terdapat beberapa hal yang bisa dibedah menggunakan analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Bumi Bambu adalah surga bagi 45 spesies bambu langka yang teridentifikasi secara ilmiah. Dengan manajemen finansial mandiri, sistem keamanan 20 titik CCTV, serta kejernihan curugnya, tempat ini menawarkan rasa aman dan pengalaman yang autentik. Kedua, kelemahan. Tantangan internal wisata Bumi Bambu ini terletak pada ketimpangan minat pengunjung yang masih berfokus pada wisata atraksi di Curug. Sementara, edukasi bambu sebagai identitas utama belum tersampaikan secara maksimal karena minimnya media informasi di lokasi. Ketiga, peluang. Peluang utama wisata ini terletak pada konsep hutan bambu, suasana curug alami, dan nilai edukasi yang dimilikinya. Keempat, tantangan. Tantangan utamanya berasal dari faktor cuaca, persaingan dengan destinasi wisata, dan kondisi bambu yang rentan terkena angin besar. Sehingga, dalam menghadapi tantangan ini, harus punya kemampuan beradaptasi, penguatan SDM lokal, dan manajemen yang fleksibel. Nah, strategi yang paling tepat untuk pengembangan wisata ini adalah strategi turnaround. Fokuskan strategi untuk membenahi kelemahan internal melalui inovasi konten edukasi interaktif dan pengembangan produk kreatif bambu untuk menarik minat pengunjung terhadap edukasi bambu. Oh iya, tidak lupa bahwa Bumi Bambu membawa visi mulia untuk menjadi ekosistem yang bermanfaat, baik bagi kelestarian alam maupun kesejahteraan masyarakat sekitar. Misinya diterjemahkan melalui pemberdayaan warga lokal sebagai tenaga kerja ahli, serta komitmen pada prinsip continuous improvement untuk terus berkembang secara bertahap dan berkelanjutan. Yuk, tunggu apa lagi? Mari kita berwisata ke Bumi Bambu Baturaden.